Semoga Jakarta setelah 484 tahun dibebaskan dari serangan Portugis oleh Pangeran Jayakarta 484 tahun yang lalu, dan kemudian Pangeran Jayakarta kembali meninggalkan Jakarta, lalu dikuasai Jakarta oleh Batavia, lalu kembali kepada Jepang, lalu kembali kepada menjadi ibu kota Republik Indonesia. 484 tahun kemudian bangkit para generasi muda-mudi membawa keberkahan, membawa ketenangan, membawa kerukunan, membawa tuntunan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 500, hampir 500 tahun Jakarta ini menanti para pemuda-pemudi berjiwa Pangeran Jayakarta. Semoga aku dan kalian termasuk dalam golongan mereka. Amin. Selanjutnya bacaan tahlil guru kita. Kita ucapkan selamat datang para tamu-tamu yang hadir, para habaib, para ulama, para aparat pemerintahan yang telah hadir. Selanjutnya kita lanjutkan bacaan tahlil guru kita Fadilatul Sayyid Al-Habib Hud bin Muhammad Bagir Attas. Yatafaddal mashkura. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Habibika Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanu hadiyatan minna wa rahmatan minka nazila wa barakatan syamilah wa sadaqatan mutaqabbalah. Muqaddimahul hamd wa anta khairur rahimin. Da'wan fiha subhanakallahumma wa tahiyyatun fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil Al-Fatihah. Hadirin hadirat yang hadirin, khususnya hadirin saudara-saudaraku yang kucintai, kalau ada jeda kosong di depannya terus dirapatkan sofnya, jamaah terus masuk dari kiri dan kanan, dan laporannya di pintu masuk sudah padat sekali. Ini belum setengah yang hadir, jadi tolong dirapatkan sofnya. Itu jalur kuning untuk kaum nisa, kaum wanita, tapi di kiri kanannya masih bisa diisi untuk pria. Ya, kru diatur supaya jangan ada penumpukan sampai terlalu keluar kalau di lokasi masih ada tempat. Kalau di lokasi udah nggak ada tempat lagi, ya kita tawakal saja kalau sampai keluar dari Monas jamaah. Kasihan kalau terlalu jauh dari lokasi. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi salli ala Muhammad habibika syafi'il mushaffa', ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi salli ala Muhammad ala al-wara rutbatan wa arfa', ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi salli ala Muhammad asma al-baraya jahan wa awsa', ya Rabbi salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wa sallim, ya Rabbi salli ala
ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وعافنا واشفي كل موجع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعفو وانفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد اغفر معادي واصرف واردع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد نحل في حسنك الممنع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد ربي ارضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد رافق بنا خير خلقك اجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي هدانا بعبده المختار من دعانا إليه بالإذن وقد نادانا. لبيك يا من دلنا وحدانا. صلى عليك الله بارك الذي بك يا مشفع خصنا وحدانا. مع آلك الأطهار معدن سرك الأسمى وهم سبل النجاة حمانا. وعلى صحابتك الكرام حماة دينك أصبحوا لولائه عنوانا. والتابعين لهم بصدق ما هدى عاجل المودة أيج الأشجانا. والله ما ذكر الحبيب لدى المحب إلا وأضحى والئا نشوانا. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفائس هانا.
تشتاق اللقاء وتحن تسأل ربها رضوانا على المحبين كذا فاسمع إلى سير المشفع وارهف الآذان وانصت إلى أوصاف طه المجتبى واعبر لقلبك يمتلئ وجدانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا والنور تهبله من به في ذكره آذن به منانا ورحمة المولى تأمل قوله فليبره واغدو به فرهانا مستمسكا بالأروة واذكى ومتسما بحبل الله من أنشانا واستنشر أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان بين التراب وبين ماء فاستبق من غفلتي أنت وكن يقظانا وأمر الأسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا لم تفترق من شبتي إلى أنا في غيرها حتى بروسيانا فلا خيار من خيارك قد هرجته من نكاه الإله يوصانا طهر الله ما قدره وما برك مثله إنسانا وبحبه وبذكره والنصر وتوقير رب العرش قد أوصانا صلوا على النور أحمد الله نور المنازل يا محمد يا من خلق من نور ربي الله يا من سمي قبل يولد صلوا على نور أحمد الله نور المنازل يا محمد يا من خلق
بشر الإله نعوده في الكتب بينها لنا تبيانا أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون أعوانا قد بشروا أقوامهم بالمصطفى أعظم بذلك رتبة ومكانا فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا توالى حتى هنا ترفع وسل تعطى وكل يسمع لقولك نجم فخرك بانا ولواء حمد الله جل بيدي والأول آتيا الجنانا وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا ولسوف يعطيك فترض جل من ما تقاصر عن عطاء مهانا بالله كالذكر وصفي محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رتا قلبي إذا حتى قد ذكر فاطمة بنت النبي المصطفى أنوارنا دائما أمست بأبحر معارف ربها علما في ذكرنا هجالا لصف القطمة يا رتا قلبي إذا ذكر فاطمة بنت النبي المصطفى أنوارنا دائما أمست بأبحر معارف ربها علما في ذكرنا هجالا لصف القطمة روحها في المعالي ثم تلتما أيامها والليالي صائمة قائمة بحق تنزيل مولانا العلي قائمة تحت رعاية من طه نشأت قديمة يا رتا قلبي إذا ذكر فاطمة النبي المصطفى أنوارنا دائما أمست بأبحر معارف ربها علما في ذكرنا هجالا لصف القدمة لها تبت ليلى المولى قدت هيمة لله بالله يا لك عارفة علمة بنور قلبي وعيد خليلنا رحمة نعم شفيقة ولا في عننا نعيمة
سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد حلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك برسول الله صلوات الله
واعتنا في كل مطمع واكفنا كل البلايا وادفع الآفات والأمراض صلى الله على محمد مرحبا الله عليه وسلم مرحبا أجزنا يا الله بها ينهى صالي يهمع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله وختم العمر بحسنى يا الله وحسن العقبى ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي المشفع يا الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم وصلاة الله تغشى من له الحسنى تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أحمد الزهرة وآله والصحابة من سنشا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirat yang sama-sama kita muliakan, ayahanda kita wilayah DKI Jakarta, ibu kota negara Republik Indonesia, Bapak Dr. Andes Ing Haji Fauzi Bowo beserta istri, semoga dalam rahmat dan keberkahan Allah SWT. Juga jajaran pejabat Pemda setempat wilayah DKI Jakarta, para habaib, para ulama, Fadilatul Sayyid Al-Walid Al-Habib Sofyan Basyaiban mata'anallahu bih, Fadilatul Sayyid Al-Habib Ali Al-Bar mata'anallahu bih, Fadilatul Sayyid Al-Guru kita Fadilatul Sayyid Al-Habib Hud bin Muhammad Bagir Atas mata'anallahu bih, Fadilatul Sayyid Al-Walid Al-Habib Ibrahim Al-Habib Abdul Rahman Al-Habsyi mata'anallahu bih, Fadilatul Sayyid Al-Habib Ali bin Alwi Ba'agil mata'anallahu bih, Fadilatul Sayyid Al-Habib Muhammad Amin Habsyi mata'anallahu bih, para ulama, para kiai, para habaib yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, semoga dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala beserta hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saudara-saudariku yang kumuliakan dan kucintai, kita berkumpul di malam ini di dalam zikir dan doa tasyakuran atas telah mencapainya 484 tahun Panji yang ditegakkan oleh Fatahillah atau yang bergelar Pangeran Jayakarta di dalam mengusir penjajah dari bumi Sunda Kelapa ini. Inilah 484 tahun dari peringatannya. Semoga kembali bangkit semangat di dalam jiwa muda-mudi kita untuk menjaga kota kita dari musuh-musuh yang datang,
dan juga turut mengamankan ibu kota dengan ketentraman, kedamaian, ketertiban dan kerukunan umat beragama, sehingga kota kita ini menjadi idola bagi kota-kota yang lainnya. Selanjutnya kita mohonkan sambutan dari ayahanda kita sebagai gubernur yang memimpin ibu kota negara muslimin terbesar di dunia. Negara muslimin terbesar di dunia adalah Indonesia. Ibu kotanya adalah DKI Jakarta, dan gubernur DKI Jakarta bersama kita mohonkan menyampaikan sambutan sebagai pimpinan wilayah DKI dari ibu kota negara muslimin terbesar di dunia. Ke waktu dan tempat kami persilahkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pimpinan Majelis Rasulullah Habib Munzir Al-Muzawa yang sama-sama kita hormati dan kita cintai, para habaib, para alim ulama yang hadir bersama pada malam hari yang insya Allah penuh barokah ini, para pejabat, Wakil Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Bapak Tri Wicaksana, saya perkenalkan, silahkan berdiri Pak Tri. Ini adalah wakil rakyat kita di DPRD. Ya. Para pimpinan dan pejabat di jajaran pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dari Direktur Utama Bank DKI, dan wabil khusus takzim dan hormat saya untuk seluruh jamaah Majelis Zikir Rasulullah yang saya cintai. Alhamdulillah, kali lagi pada malam yang insya Allah penuh barokah ini, kita ditakdirkan Allah untuk bersilaturahmi. Maksud dan tujuan kita pada malam hari ini adalah untuk tasyakuran dan doa bersama yang dipimpin guru kita Habib Munzir Al-Muzawa. Tasyakuran dan doa bersama dalam rangka memperingati hari ulang tahun Kota Jakarta yang 484 tahun 2011 ini. Kita bersyukur kepada Allah, kita memohon keridhaan Allah. Semoga Kota Jakarta ini semakin panjang usianya, semakin memberikan keberkahan buat kita semua. Amin ya rabbal alamin. Jamaah hadirin yang saya muliakan, tasyakuran dan doa dalam rangka ulang tahun Kota Jakarta ini merupakan satu tradisi yang selalu kita laksanakan sebagai insan dan sebagai umat yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib bersyukur sebagaimana firman Allah dalam surat Ibrahim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Allah akan menambah nikmat kepadamu, dan jika kamu mengingkari nikmat Allah, maka sesungguhnya azab Allah sangat pedih. Ayat ini berisi anjuran, tapi sekaligus juga ancaman. Anjuran untuk bersyukur dan tidak henti-hentinya bersyukur, dan ancaman bagi mereka yang tidak mau bersyukur. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini merupakan umat yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Saya melihat banyak juga saudara-saudara saya, sahabat saya yang datang dari luar kota. Jakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Bukan hanya milik orang Jakarta, tapi milik seluruh bangsa Indonesia. Oleh karena itu saya pun ingin mengajak kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersyukur dan ikut mensyukuri ibu kotanya yang milik kita semua. Jemaah yang saya muliakan, para habaib, para alim ulama yang saya hormati, bersyukur kepada Allah atas berbagai nikmat yang telah dilimpahkan kepada kita semua, bisa dilaksanakan dengan berbagai jalan. Bersyukur dengan lisan, dengan selalu memuji Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan lidah, membasahi lidah kita dengan zikrullah, tahmid, tasbih, takbir dan tahlil. Serta bentuk syukur yang ketiga adalah bersyukur dengan amal perbuatan. Ketiga-tiganya kita butuhkan. Dan pada kesempatan yang baik ini, pada saat kita jelang hari jadi Kota Jakarta yang ke-484 selaku pimpinan provinsi pemerintah Provinsi DKI Jakarta ini, saya ingin mengajak untuk tidak henti-hentinya berzikir, membaca kalimat tahmid, tasbih dan takbir serta tahlil, dan sekaligus juga mengamalkan perbuatan yang baik yang merupakan perintah Allah kepada kita semua. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan yang baik saya juga ingin mengajak kepada seluruh warga Jakarta wabil khusus untuk semakin mencintai kota Jakarta. Kota ini telah memberikan berbagai nikmat kepada kita, memberikan berbagai peluang kepada kita untuk mencari nafkah, untuk menuntut ilmu, untuk berkarya, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan ibadah dengan semakin baik di waktu-waktu yang akan datang. Dan dalam kerangka itulah saya juga ingin mengajak warga Jakarta untuk lebih mencintai kotanya. Kota ini adalah milik kita bersama. Kalau bukan kita yang mencintai kota ini, siapa lagi yang mau mencintai kota ini? Kalau kita mencintai kota ini, mari kita jaga kota ini. Mari kita rawat kota ini. Mari kita bangun kota ini bersama-sama. Jangan kita cemari kota ini dengan perbuatan tercela. Jangan kita kotori kota ini dengan tindakan yang tidak sesuai dengan perintah Allah. Mari kita bawa kota ini lebih dekat ke jalan Allah. Mudah-mudahan dengan demikian di waktu-waktu yang akan datang, kota ini akan semakin mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala dan juga mendapat ridha Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan demikian ikhtiar kita, perbuatan kita dalam rangka menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya ini mudah-mudahan semakin berkah. Saya minta kepada para habaib, para alim ulama, tolong doakan kota ini. Saya bersyukur, kita bersyukur bahwa kota ini dijauhi dari musibah. Amin ya rabbal alamin. Tapi ini tidak lain tidak bukan karena kita semua bertekad memohon kepada Allah supaya kota ini dijauhi dari musibah dan selalu mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Mari kita doakan guru-guru kita, orang tua kita, Habib Munsir Al-Muzawa wabil khusus, agar diberikan nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat sehat wal afiat, untuk selalu bisa membimbing kita semua dan membimbing kota ini, membawa kota ini bersama dengan pemerintah daerahnya lebih dekat ke jalan Allah. Terima kasih atas kehadiran Anda semua dan keikhlasan Anda semua untuk turut mendoakan ibu kota Jakarta. Hanya dengan ibu kota Jakarta yang selalu mendapatkan ridho Allah, kita juga akan mendapatkan keberkahan dunia akhirat di Jakarta ini. Itu adalah keyakinan saya sebagai pimpinan, dan saya juga yakin ini adalah keyakinan dari umat Islam yang ada di ibu kota Jakarta yang kita cintai ini. Dirgahayu Jakarta yang ke-484, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan berkah dan ridhonya buat kita semua, umat Islam di Jakarta, dan buat kota yang kita cintai ini.
Mari kita jaga persatuan di ibu kota Jakarta ini. Mari kita pelihara ukhuwah. Kita tunjukkan kepada siapa saja bahwa kita di Jakarta adalah umat Islam yang bersatu. Dan umat Islam bersatu, yang kuat inilah yang akan melakukan perubahan-perubahan, perbaikan-perbaikan di ibu kota Jakarta, agar Jakarta ini selalu mendapatkan barokah dari ridho Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Allahumma muwaffiq laqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Sallu ala Muhammad. Sallu ala Sayyidina Muhammad. Jazakallah khairul jaza ayahanda kita Bapak Gubernur DKI Jakarta, Bapak Dr. Andes Haji Ing Fauzi Bowo, semoga dalam rahmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai pemimpin ibu kota negara muslimin terbesar, beban beliau sangat berat dan sangat besar, lebih berat dari semua beban gubernur di muka bumi. Maka oleh sebab itu kita semampu kita untuk membantu apa adanya yang bisa kita perbantukan untuk beliau, dengan doa, dengan pemikiran, dengan apa yang bisa kita berbuat, dan semoga beliau selalu dibimbing dan diberi kekuatan dalam memimpin Jakarta agar semakin aman, semakin tertib, semakin makmur, dan insya Allah kehadiran kita di malam hari ini menjadi lambang dari mulai terbitnya kemakmuran segera di bumi Jakarta, kebahagiaan, kerukunan, ketenangan, kesejahteraan yang muncul pertama kali di ibu kota negara muslimin terbesar di dunia baru menyebar ke wilayah lainnya. Amin. Hadirin hadirat saudara-saudariku yang aku muliakan, saya mohon waktu untuk membaca sekilas sejarah ibu kota Jakarta ini. Pada 686 Masehi, kerajaan Tarumanegara hancur akibat serangan bala tentara kerajaan Sriwijaya. Dan pada abad ke-14, Jakarta masuk ke wilayah kerajaan Pakuan Pajajaran yang disebut Kerajaan Pajajaran. Kerajaan Pajajaran memiliki 6 pelabuhan, di antaranya Pelabuhan Sunda Kelapa. Kota pelabuhan ini terletak di Teluk Jakarta di muara Sungai Ciliwung yang merupakan pusat perdagangan paling penting sejak abad ke-12 hingga abad ke-16. Pada abad ke-12, Pelabuhan Sunda Kelapa dikenal sebagai pelabuhan lada yang sibuk. Kapal-kapal asing yang berasal dari Tiongkok, Jepang, India Selatan, dan Timur Tengah sudah berlabuh di pelabuhan ini membawa barang-barang seperti porselen, kopi, sutra, kain, wangi-wangian, kuda, dan zat warna untuk ditukar dengan rempah-rempah yang menjadi komoditas dagang saat itu. Pesatnya perkembangan Sunda Kelapa setelah Malaka dikalahkan oleh Portugis tahun 1511 membuat pelabuhan yang berada di bawah kekuasaan kerajaan Hindu Pajajaran ini menjadi salah satu pelabuhan rempah-rempah penting di Nusantara setelah Malaka. Tertarik dengan kebesaran Sunda Kelapa, pada 21 Agustus 1522 penguasa Portugis di Malaka, De Albuquerque, mengirim Hendrik Lem untuk menuju Sunda Kelapa untuk menghadap penguasa Pajajaran dan membuat sebuah perjanjian kerjasama yang isinya kurang lebih berbunyi: Portugis akan memberikan perlindungan kepada kerajaan Pajajaran dari ancaman kerajaan-kerajaan lain apabila Portugis diizinkan membeli rempah-rempah dalam jumlah besar dan mendirikan sebuah benteng di kawasan Sunda Kelapa. Kabar terjadinya kesepakatan antara Portugis dan Pajajaran cepat menyebar dan menyulut kemarahan kerajaan-kerajaan Islam di Jawa.
Mereka yang mengetahui politik Portugis setelah kekalahannya di Malaka, mereka akan menyerang dan menguasai Sunda Kelapa pula dengan politik liciknya. Maka kerajaan-kerajaan Islam yang sebelumnya tidak berminat menyerang Pajajaran, kerukunan umat beragama telah terjalin di masa lalu, namun segera bergerak cepat menyusun kekuatan agar dapat merebut Sunda Kelapa terlebih dahulu, karena kerajaan Pajajaran sudah bersekongkol dengan Portugis. Sementara itu di Jawa Tengah, dengan surutnya kerajaan Majapahit, berkembanglah kerajaan Islam di Demak. Maka ketika kerajaan Islam itu melihat kerajaan Pajajaran telah bersekongkol dengan Portugis, maka kerajaan Islam Kesultanan Demak kemudian menyerbu kerajaan Pajajaran di Jawa Barat, meliputi Cirebon, Banten, Kalapa dan lain-lain demi mempertahankan Sunda Kelapa agar tidak diduduki Portugis. Sultan Demak mengirimkan bala tentaranya yang dipimpin sendiri oleh menantunya Raden Fatahillah. Pasukan Fatahillah berhasil menduduki Sunda Kelapa pada tahun 1527 Masehi. Tak kala armada Portugis datang, pasukan Fatahillah menghancurkannya. Maka armada Portugis itu kembali mundur ke Malaka. Maka pada 22 Juni 1527, tepat 22 Juni 2011 esok, ini tepat 22 Juni 1527, maka hari esok 484 tahunnya setelah mengusir Francisco Desa kembali ke Malaka, Sunda Kelapa dapat dikuasai sepenuhnya oleh pasukan Muslim Demak di bawah pimpinan Fatahillah. Keberhasilan ini memperkecil pengaruh raja-raja Hindu Pajajaran di wilayah Sunda Kelapa yang bersekongkol dengan Portugis. Sebagai gantinya, Sunda Kelapa dengan mayoritas penduduk Muslim tumbuh dan berdiri di bawah kekuasaan Kesultanan Cirebon. Kota ini dinamakan Jayakarta, yang berarti kota kemenangan. Dan Fatahillah menjadi raja pertamanya dengan gelar Pangeran Jayakarta. Kekuasaan Jayakarta akhirnya berada di tangan Fatahillah dan makin meluas sampai Banten menjadi kerajaan Islam. Setelah beberapa tahun berkuasa di Jayakarta, Fatahillah memutuskan untuk kembali ke Cirebon dan mewariskan gelar Pangeran Jayakarta kepada para penerusnya. Banyaknya informasi yang diperoleh Belanda dari para pelayan Portugis tentang kemakmuran Jayakarta menyebabkan Belanda pula memulai ekspedisi besar-besaran ke kota Jayakarta ini. Dimulai dari kedatangan 4 kapal di bawah pimpinan Cornelis de Houtman 13 November 1596, kaum pedagang Belanda semakin banyak datang ke Jayakarta, apalagi sejak dibentuknya organisasi dagang Belanda VOC tahun 1602. Tahun 1617, orang-orang kerajaan Belanda diizinkan berdagang di Jayakarta. Mereka memperoleh sebidang tanah di sebelah timur Sungai Ciliwung di perkampungan Cina. Di situ mereka membangun kantor dan benteng. Kubu pertahanan kerajaan Belanda itu tak disukai orang Jayakarta, Banten maupun kerajaan Inggris. Mereka kemudian berperang. Tahun 1619 terjadi pertempuran sengit segitiga antara kerajaan Belanda, kerajaan Inggris dan kerajaan Portugis di pelabuhan Sunda Kelapa. Suasana Teluk Jayakarta itu sekejap menjadi merah api dan merah darah. Di laut Teluk banyak bergelimpangan mayat-mayat serdadu kerajaan Belanda dan kerajaan Portugis. Setelah kedua negara kerajaan itu habis digempur pasukan laut kerajaan Inggris, Inggris menang dalam perang itu dan Sunda Kelapa dikuasai Inggris. Kamis 30 Mei 1619, J.P. Gom dari Belanda menaklukkan kembali sekaligus menguasai Jakarta. Saat itu armada kerajaan Inggris sudah tidak ada lagi karena telah berangkat berlayar menuju Australia, meninggalkan Jayakarta. Sedang armada laut kerajaan Portugis pergi menuju ke wilayah ujung timur Nusantara, tepatnya di timur-timur. Jayakarta pada tahun tersebut memasuki lembaran baru.
nama Jayakarta diubah kerajaan Belanda menjadi Batavia. VOC mula-mula menjadikan Batavia sebagai pusat perdagangan dan pemerintahan. Dengan kelicikan company lewat intrik dan politik adu domba terhadap raja-raja di Nusantara, seluruh wilayah Nusantara dikuasai VOC. Kejayaannya pun berlangsung cukup lama. Lihat dampak buruk daripada adu domba antara teman satu sama lain, jangan mau dipecah belah. 30 Mei 1619, di bawah pimpinan Jan Pieterszoon Koen, VOC bergerak masuk ke dalam Jayakarta dan membumi hanguskan kota beserta seluruh isinya, termasuk bangunan Keraton Jayakarta. Dan dengan alasan guna mencegah usaha balas dendam yang mungkin dilakukan oleh pengikut setia Pangeran Jayakarta yang tersisa, VOC juga melakukan pengusiran terhadap orang-orang muslimin Banten, Cirebon, dan Demak dari wilayah sekitar kota Jayakarta. Ketika perang telah berakhir, VOC mendirikan kota baru yang dikelilingi benteng bernama Batavia di antara bekas reruntuhan Jayakarta. Sejak itu cerita tentang kota kemenangan Jayakarta berakhir sudah. Seluruh sejarah yang ada hilang ditimbun kebesaran nama Batavia. Tahun 1798 VOC jatuh dan dibubarkan kekuasaan. Maka sampai umurnya yang ke-484 tahun ini, Jakarta pertama kali dikenal sebagai salah satu pelabuhan kerajaan Pajajaran yang berlokasi di muara Sungai Ciliwung. Ibu kota kerajaan Pajajaran yang dikenal sebagai Dayeuh Pakuan Pajajaran atau Pajajaran sekarang Bogor dapat ditempuh dari pelabuhan Sunda Kelapa selama 2 hari perjalanan. Kerajaan Pajajaran sendiri merupakan kelanjutan dari kerajaan Tarumanegara pada abad ke-5, sehingga pelabuhan Sunda Kelapa ini diperkirakan telah ada sejak abad ke-5 dan diperkirakan merupakan ibu kota Tarumanegara yang disebut Sundapura. Tahun 1910 Belanda membangun kota Taman Menteng, dan wilayah ini menjadi tempat baru bagi petinggi Belanda menggantikan Molenvliet di utara. Di awal abad ke-20 Batavia di utara, Koningspain dan Meester Cornelis Jatinegara telah terintegrasi menjadi sebuah kota. Lalu penjajahan oleh Jepang dimulai pada tahun 1942 dan mengganti nama Batavia menjadi Jakarta untuk menarik hati penduduk pada Perang Dunia Kedua. Kota ini juga merupakan tempat dilangsungkannya proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus 1945. Akhirnya di tahun 1966 Jakarta memperoleh nama resmi sebagai ibu kota Republik Indonesia. Sejak itulah Jakarta berkembang menjadi sebuah kota metropolitan. Berbagai macam suku, ras, dan budaya ikut menyumbang pertumbuhan Jakarta menjadi salah satu kota yang dinamis dan kota yang tersibuk di Indonesia. Di beberapa tempat di Jakarta seperti Pasar Minggu, Pasar Rebo, Jatinegara, Karet, Kebayoran, Kebon Sirih, Kebon Nanas, Cawang, Kebon Pala, Rawa Belong, Rawa Leve, dan Rawa Bangke ditemukan benda-benda prasejarah seperti kapak, beliung, gurdi, dan pahat dari batu. Alat-alat tersebut berasal dari zaman batu atau zaman Neolitikum antara tahun 1000 sebelum Masehi, berarti sekitar 3000 tahun yang lalu. Pada masa itu ada kehidupan manusia di Jakarta. Fatahillah adalah tokoh yang dikenal mengusir Portugis dari pelabuhan perdagangan Sunda Kelapa dan memberi nama Jayakarta yang berarti kota kemenangan, yang kini menjadi kota Jakarta. Ia dikenal juga dengan nama Valetehan. Adapun nama Sunan Gunung Jati dan Syarif Hidayatullah yang sering dianggap orang sama dengan Fatahillah, kemungkinan besar adalah mertua dari Fatahillah. Sedangkan Fatahillah adalah seorang panglima Pasai bernama Fadlullah Khan. Orang Portugis melafalkannya sebagai Valetehan. Ketika Pasai dan Malaka direbut Portugis,
ia hijrah ke tanah Jawa untuk memperkuat armada kesultanan Islam di Jawa, yaitu Demak, Cirebon, dan Banten. Setelah gugurnya Raden Abdul Qadir bin Yunus atau Pati Unus, menantu Raden Patah Sultan Demak pertama, menurut Saleh Dana Sasmita, sejarawan Sunda yang menulis sejarah Pajajaran dalam bab Surawisesa, Fadlullah Khan masih berkerabat dengan Wali Songo karena kakek buyut beliau, yaitu Raden Fatahillah, kakek buyutnya adalah Zainal Alam Barakat, adik dari Nurul Alam Amin, kakek Sunan Gunung Jati, dan kakak dari Ibrahim Zainal Akbar, yaitu ayah Sunan Ampel, yang semuanya adalah putra-putra Syekh Maulana Akbar dari Gujarat, India. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, semangat dari Raden Fatahillah atau yang kita kenal dengan Pangeran Jayakarta tidak bisa dipadamkan. Rahasia kemuliaan dari perjuangannya untuk mengusir penjajah dari bumi Jakarta memang terkena beberapa gangguan dari Belanda, dari Portugis, dari Jepang, dari Inggris, namun tetap pondasi yang ditaruh Pangeran Jayakarta di Sunda Kelapa ini, di bumi Jakarta ini, tidak bisa digoncang selama-lamanya. Semoga dalam perkumpulan luhur ini kita berzikir bersama agar Allah Subhanahu wa taala membuka seluruh gerbang rahmatnya, membuka seluruh gerbang cahayanya, membuka seluruh gerbang keluhurannya, sampai kita semua dilimpahi rahmat dan keberkahan, dilimpahi kesejahteraan, dilimpahi keluhuran, dilimpahi hidayah dan ditambahkan hidayah bagi kita, dan diangkat dari kita sifat-sifat keinginan berbuat jahat, digantikan dengan keinginan sifat-sifat berbuat luhur. Faqulu jami'an ya Allah, 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 ya Allah. Hampir 500 tahun kau menjaga Jakarta ini, sampai malam ini Jakarta dalam keadaan damai. Jadikan semakin damai, jadikan semakin makmur, jadikan semakin barakah, jauhkan dari segala musibah, ya Allah, ya Allah. Beri kekuatan kepada pimpinan Jakarta, para Bapak Gubernur kami. Rabbi, tentunya semua manusia punya kelemahan, semua manusia punya kesalahan, namun beri kekuatan beliau untuk memimpin Jakarta menuju keluhuran, dari kehinaan menuju keluhuran, dari keluhuran menuju keluhuran yang lebih. Ya Allah, ya Allah, tanah air kami, kota kami, ibu kota negara muslimin terbesar di muka bumi, ya Allah, yang menjadi ujung rantai bagi seluruh ibu kota di barat dan timur, Jakarta, ya Allah, ya Allah. Jangan kau jadikan Jakarta kota narkotika, bukan kota perjudian, bukan kota perzinahan, bukan kota tawuran, kota zikir, kota iman, kota kerukunan antara umat beragama, kerukunan antara perbedaan ras masyarakat, yang kaya dan yang miskin, antara pejabat dan masyarakat. Satukan kami ya Allah. Seluruh Nusantara dikuasai musuh akibat politik adu domba, maka Rabbi, kau telah berfirman, inna kaidi matin. Sungguh siasat dan strategi Allah sangat kuat. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Mereka punya strategi,
Allah juga punya strategi, dan strategi Allah lah yang paling kuat. Ya Allah, Ya Allah, selamatkan bumi Jakarta, jauhkan dari musibah banjir, jauhkan daripada wabah penyakit, jauhkan dari segala musibah, tenangkan penduduk Jakarta dari kerisauan, dari kebingungan, dari emosi, dari kemarahan, dari kekesalan. Tenangkan dengan keindahan sujud, keindahan doa, keindahan munajat. Ya Allah, 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 Ya Allah. Semua usaha kami percuma kalau Kau tidak membantu kami, Rabbi. Ya Allah. Dan nasib-nasib kami di antara hadirin hadirat yang hadir, yang barangkali dalam musibah, hapuskan musibahnya, gantikan dengan rahmat dan anugerah. Yang mempunyai hajat, kabulkan seluruh hajatnya. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Aku bersama hambaku, ketika hambaku mengingatku dan bergetar bibirnya menyebut namaku, taharrakat bi syafatah. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Perkumpulan di malam ini bagi kami tanda bahwa keberkahan dan kemakmuran akan Kau limpah ruahkan bagi bumi Jakarta. Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah, Ya Allah. Di antara kami yang mempunyai penyakit, limpahi kesembuhan. Di antara kami yang belum bekerja, beri kemudahan untuk mencapai pekerjaan yang baik. Di antara kami yang dalam sekolah, berikan kesuksesan dan kelulusan dalam sekolahnya. Di antara kami yang punya usaha, jadikan kemudahan dalam usahanya. Dan Rabbi, panjangkan usia kami dalam afiat dan rahmah. Dan saat kami wafat, pastikan dalam husnul khatimah. Ya Allah, Ya Allah. Pastikan seluruh wajah kami ini tidak satu pun wafat kecuali dalam husnul khatimah dan tidak melihat api neraka. Ya Allah, pastikan seluruh nama kami tidak tertulis di pintu neraka. Ya Allah, innal ladzina sabaqat minnal husna ulaika anha mub'adun la yasma'una hasisaha wa la yahzunhumul faza'ul akbar wa tatalaqahumul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah. Ya Allah, orang-orang yang telah diberi husnul khatimah di masa hidupnya meminta husnul khatimah, mereka sangat dijauhkan Allah dari api neraka. Ulaika anha mubadun la yasma'una hasisaha. Jangankan melihat, bahkan mendengar desisnya pun tidak. Mereka di dalam cahaya Allah menuju surganya Allah. Jadikan kami di antara mereka. Ya Allah, Ya Allah. Sebagaimana riwayat Sahihul Bukhari, Kau menurunkan para malaikat untuk menghadiri majlis-majlis zikir. Lalu Kau bertanya setelah majlis selesai, apa yang kalian lihat wahai para malaikat? Malaikat menjawab, kami menghadiri majlis zikir. Allah bertanya, mereka berzikir menyebut namaku.
apakah mereka sudah melihat aku? Malaikat menjawab, mereka belum melihatmu, wahai Allah. Allah menjawab, bagaimana jika mereka melihat aku? Ya Allah. Malaikat menjawab, pasti zikirnya akan lebih khusyuk. Ya Allah. Apa yang mereka inginkan? Malaikat menjawab, mereka meminta sorga, tempat yang tidak ada lagi penyakit, tidak ada lagi masalah, tidak ada lagi kebencian, tidak ada lagi kesedihan, tidak ada lagi kesusahan, tidak perlu bekerja, tidak perlu memasak, tidak perlu berbuat apa-apa. Dalam jamuan rahmat Allah yang abadi, mereka meminta sorga. Allah bertanya, apa mereka sudah lihat sorga? Malaikat menjawab, mereka belum melihatnya. Allah bertanya, bagaimana jika mereka melihat sorga? Malaikat menjawab, pasti mereka lebih ingin meminta sorga lagi. Ya Allah, kami meminta sorga, kau menjadi saksimu. Ya Allah. Allah bertanya lagi, apa yang mereka takutkan? Malaikat menjawab, mereka takut pada api neraka. Allah menjawab, apa mereka sudah lihat neraka? Malaikat menjawab, mereka belum melihatnya. Allah bertanya, bagaimana jika mereka melihat neraka? Na'udzubillah, na'udzubillah, na'udzubillah. Ya Allah, jangan perlihatkan kami neraka. Ya Allah. Lalu Allah menjawab, malaikat berkata bahwa mereka akan semakin takut pada neraka jika melihatnya. Allah menjawab, ushidukum malaikati inni qad ghafartu lahum. Kujadikan saksi kalian wahai malaikat, aku sudah mengampuni seluruh mereka yang hadir di majlis zikir. Ya Allah. Malaikat menjawab, wahai Allah, ada di antara mereka yang tidak datang bermaksud zikir, hanya duduk ingin dengar saja, tidak pantas dapat pengampunan. Allah menjawab, humul julasa la yashqa bihim jalisuhum. Orang yang duduk bersama mereka tidak akan kukecewakan, pasti mendapatkan pengampunan. Rabbi, pastikan ratusan ribu muslimin muslimat di malam ini yang hadir, semua tidak keluar kecuali bagaikan bayi yang lepas dari dosa. Ya Allah. Ya Allah, jika kami menghembuskan nafas yang terakhir, pastikan di dalam kalimat tauhid la ilaha illallah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Saat jenazah kami diusung, jadikan para malaikat menaunginya. Ya Allah. Saat jenazah diusung, jika orang saleh, Rasul bersabda, ruhnya akan berkata, qaddimuni, qaddimuni, percepat, percepat aku ke dalam kuburku, ku akan mendapat kenikmatan. Namun orang-orang yang zalim dan tidak beriman, ruhnya menjerit, ya wailaha, aina yadhabun biha, celaka, jasadku akan dibawa kemana? Ya Allah, ya Allah. Rasul bersabda, Allah tidak memperdengarkan suara itu. Walau sami'hu l'insan la sa'id. Kalau manusia mendengarnya, ia akan mati karena ketakutan mendengar jeritan para pendosa ketika diturunkan jasadnya ke dalam kubur. Ya Allah, ya Allah. Lalu kain kafan disingkap dari wajah kami, lalu diciumkan ke dinding kubur, lalu tanah diturunkan, tinggallah nama kami, bertuliskan nama kami batu nisan.
dan kami ditinggal semua teman, ditinggal semua musuh, ditinggal semua orang. Yang ada adalah amal pahala dan dosa yang menemani kami. Ampuni kami sebelum masuk ke dalam kubur kami. Jangan dosa kami ikut mengikuti kami ke dalam kubur. Ya Allah, Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallahul azimul halim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbul arshil azim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim, la ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi wa rabbul arshil karim. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatun haqq 'alaiha nahya wa lam yamut wa lam yabat, insyaallah taala. Amin. Hadirin hadirat, kita doakan Bapak Gubernur kita agar dibimbing oleh Allah dan diberi kekuatan di dalam menjalankan tugasnya yang multi berat. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, untuk membawa dan memimpin kita menuju kemakmuran dan kebahagiaan. Amin, Allahumma amin. Hadirin hadirat, dan kita ucapkan terima kasih pada beliau yang melopori penuh acara ini dengan zikir akbar yang pertama setelah 484 tahun. Ini merupakan anugerah tidak dari keinginan beliau, kalau bukan dari ketentuan Allah Rabbul Alamin yang menghendaki. Lewat tangan beliaulah acara ini diadakan hingga hari ulang tahun DKI dirayakan dengan zikir Ya Allah 1000 kali. Hadirin hadirat, semoga Allah SWT terus menjadikan beliau menjadi perantara rahmatnya untuk bumi Jakarta khususnya dan wilayah sekitar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, jangan lupa ya, malam Rabu yang akan datang, malam Rabu yang akan datang Isra Mi'raj Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Di sini ya. Datang ya? Awas enggak datang. Ya, insyaallah hadir ya, hadir. Kita makmurkan Jakarta semakin makmur dengan zikir, dengan kerukunan, kedamaian, keluhuran, kemuliaan, jauh dari musibah, dilimpahi rahmat. Amin amin ya rabbal alamin. Selanjutnya hadirin hadirat, kita berdoa bersama nasyidah secara singkat, lalu kemudian doa penutup oleh Fadilatul Sayyid Al-Habib Hud bin Muhammad Bakir Attas. Ya tafaddal mashkura. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, farij 'alal muslimin. Ya Rabbana
ربي استجب لي آمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين فرج على المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله لا إله إلا الله رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها نبعث إن شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على سيدنا محمد الذي تنحل به العقد وتنفرج به الكرب وتقضى به الحوائج وتنال به الرغائب وحسن الخواتم ويستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وانصر من نصر الدين وأهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم أصلح من في صلاحه صلاح المسلمين وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين. اللهم أصلح الراعي والرعية وأصلح الأمة المحمدية. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد. اللهم اغفر أمة سيدنا محمد. اللهم استر أمة سيدنا محمد. اللهم اجبر أمة سيدنا محمد. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد بحق محمد وآل محمد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وبالأفلاك. وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. صلاة الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. توسلنا ببسم الله وبالهادي رسول الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله. الله سلام الله على طه رسول الله. صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله. إلهي سلم الأمة من الآفات والنكمة. يا